Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar ditemani oleh ibu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama ibu Sukma Nur Afifah yang sekarang masih menjadi mahasiswa semester 3 di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita sadari, kita telah hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini semakin canggih. Kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah, bisa naik motor, naik mobil, pesawat, kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita juga bisa berbelanja dengan mudah secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya sudah serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Sebelumnya, apa sih globalisasi itu? Globalisasi ini diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Jadi, globalisasi di sini dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Nah, globalisasi ini identik dengan Global Village. Ada yang tahu apa itu Global Village? Global Village ini menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Jadi, setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Selain itu, informasi juga dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Jadi, kapan globalisasi ini terjadi? Nah, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Jadi, globalisasi ini terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Bisakah kalian menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, untuk lebih lanjut kita bahas bersama-sama ya di sini. Di sini ada gambar batik, karpet, boneka, mobil, dan susu. Untuk batik berasal dari Indonesia, karpet dari Turki, mobil dari Jepang, boneka dari Tiongkok, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Nah, produk-produk tersebut sudah mudah kita temukan di negara kita. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui di Indonesia. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, burger, kebab, dan lain sebagainya. Sekarang kita cari tahu apakah ada produk Indonesia yang ditemukan di negara lain? Wah, ternyata banyak sekali loh produk Indonesia yang bisa kita temukan di luar negeri. Misalnya saja batik dan juga mie instan, salah satunya yaitu Indomie. Kira-kira kenapa ya makanan Indonesia salah satunya yaitu mie instan Indomie bisa kita temui di negara lain?
Jadi, alasannya yaitu karena perkembangan komunikasi dan juga transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Di globalisasi ini dimulai di abad 20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam waktu hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu merubah ruang dan waktu. Apa sih penyebab terjadinya globalisasi ini? Mari kita simak bersama-sama. Jadi, penyebab terjadinya globalisasi di sini ada 4 poin. Yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, pasar bebas. Dan yang ketiga, migrasi penduduk. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu transparency first. Di sini juga ada bentuk dan contoh globalisasi. Di sini ada globalisasi di bidang transportasi, globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi di bidang sandang pangan, globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang iptek. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu globalisasi di bidang transportasi. Nah, pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan transportasi, baik udara maupun darat, menyebabkan pergerakan manusia dari suatu negara dengan cepat. Pada zaman dahulu, ketika orang-orang ingin bepergian, mereka menggunakan delman misalnya. Namun, seiring berkembangnya iptek, orang-orang yang ingin bepergian dapat menggunakan alat transportasi yang lebih canggih, misalnya mobil, motor, dan juga pesawat. Di sini ada faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang, yaitu yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan juga praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, ada globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi yaitu merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Pada zaman dahulu, orang yang ingin berkomunikasi dengan jarak yang jauh, mereka menggunakan surat. Namun, seiring berkembangnya iptek, terdapat alat komunikasi yang lebih canggih, misalnya handphone yang dapat memudahkan untuk mengirim pesan dan menerima informasi tanpa ada batasan jarak dan juga waktu. Yang selanjutnya ada globalisasi di bidang sandang pangan. Globalisasi di bidang sandang pangan yaitu pada zaman dahulu masyarakat Indonesia hanya memakan makanan Nusantara saja. Tetapi ketika masuknya era globalisasi, masyarakat Indonesia dapat memakan makanan barat seperti pizza, burger, dan lain-lain. Selanjutnya, ada globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contohnya, yaitu budaya asing mudah berkembang di suatu negara. Hal ini merupakan dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Misalnya, dalam dunia musik, banyak masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh musik-musik luar negeri. Contohnya K-pop. Jadi,
Globalisasi dalam bidang budaya ini memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain juga perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Selanjutnya, ada globalisasi di bidang ekonomi. Ekonomi di sini berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sebuah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi ini misalnya, kalian dengan mudah membeli barang dari luar negeri secara online hanya dengan menggunakan handphone. Yang terakhir ada globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi bidang iptek adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran-aliran informasi yang menembus batas dunia. Apakah ada dampak negatif dan juga positif dari globalisasi? Tentunya ada. Yang pertama di sini kita akan bahas bersama-sama mengenai dampak positif dari globalisasi terlebih dahulu. Di sini ada dampak positif dari adanya globalisasi, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keempat, masyarakat yang semakin maju. Yang kelima, adanya hubungan kerjasama internasional. Dan yang terakhir, pasar semakin luas, yaitu ekspor dan juga impor. Lalu, untuk dampak negatif dari globalisasi itu apa ya, Bu? Di samping adanya dampak positif globalisasi, ada juga dampak negatifnya, yaitu lapangan kerja yang semakin sempit karena masyarakat Indonesia harus bersaing dengan bangsa lain untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan pabrik pengolahan ataupun industri, atau dari alat transportasi, misalnya terjadi polusi udara. Yang selanjutnya, nilai-nilai sosial yang semakin hilang. Selanjutnya, menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang, misalnya adanya pencurian dan juga pembunuhan. Ada juga kehilangan nasionalisme dan meniru gaya kebarat-baratan, misalnya gaya hidup yang mewah dan cara berpakaian. Yang terakhir ada individualisme. Individualisme yang semakin tinggi, misalnya menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Harus kalian ketahui bahwa globalisasi ini akan terus berkembang dan tidak bisa dihindari. Maka dari itu, kita harus menyesuaikannya dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Pancasila, maka hanya akan sia-sia saja dan justru akan mengalami kemunduran moral khususnya. Jadi, tugas kita semua sebagai generasi muda harus tetap mengikuti globalisasi dengan kondisi masa kini, namun tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita.
Sepertinya pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak. Semoga kalian semua memahami dari mulai pengertian, penyebab, dan juga dampak globalisasi, dan juga contoh dari globalisasi, dan juga sejarah dari globalisasi. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.